Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Kalau begitu, saya akan berbagi sedikit informasi dengan kalian semua. Saya sudah mendapatkan beberapa informasi tentang divisi Changmi. Xiao Yan tidak mengaku telah menyusup ke organisasi, tetapi justru mengisyaratkan bahwa mereka sangat panik. Tentu saja, saya tidak bisa memverifikasi kebenaran dari apa yang saya ketahui, kita semua dikendalikan oleh divisi Changmi. Misalnya, R menjadi sasaran kejahilan anak pohon Changmi. Xiao Yan harus mengungkapkan kebenarannya. Lagi pula, kebohongan pada akhirnya akan terbongkar. Begitu itu terjadi, kepercayaan yang telah dibangunnya akan hancur. Dia bisa menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang akar sembilan. Dalam rapat divisi Changmi, dia bisa mengarang cerita, tetapi di sini dia harus mengatakan yang sebenarnya sebisa mungkin sambil tetap melindungi identitasnya. Xiao Yan hanya mengucapkan 2 kalimat, tetapi itu sudah cukup. Dia memahami prinsip memberi ruang untuk bermanuver dan tidak hanya berbicara tanpa henti. Oke, putaran pidato pertama telah berakhir, dan semua orang bebas berbicara. Seperti dugaan Xiao Yan, Hua Ken, yang meja batunya bertuliskan angka 2, tak kuasa menahan diri untuk bertanya. 9. Bisakah kau menjelaskan lebih lanjut tentang Sutong? Apakah ini nama kuil wajah telapak? Hua Ken langsung bertanya. Jika ia tidak bertanya, Xiao Yan pasti lebih yakin akan kecurigaannya sebelumnya. Saat pertemuan divisi Changmian, ia sempat menduga bahwa Sutong adalah Hua Ken, tetapi kini kecurigaan itu tampaknya telah terbantahkan. Tentu saja, satu kalimat saja tidak cukup untuk sepenuhnya menghilangkan kecurigaan Xiao Yan, dan memang mungkin untuk berasumsi demikian. 2. Pikirkan baik-baik. Ketika kau bertemu divisi Changmian, bukankah topeng mereka memiliki pola yang khas? Jawab Xiao Yan. Hua Ken terdiam, seolah sedang merenung. Sosok-sosok lain tetap diam, tak berbicara dengan bebas. Memang ada pola yang menyerupai mata. Hua Ken tampak ragu untuk membagikan informasi ini. Bukannya ia tidak mengamatinya, ia juga pernah melihat Changmian. Namun, topeng sutra wajah telapak yang kulihat memiliki 9 mata. Xiao Yan berkata, memang, saat pertama kali aku melihat Jiu Jin, 9 mata telah muncul di topeng pusaran itu, tetapi topeng itu sekarang ada di tangan Xiao Yan. 8. Apakah kau ingat apakah pola-pola ini ada di topeng itu saat ditempa? Xiao Yan kembali bertanya kepada 8, seolah membenarkan bahwa ia hanya menerima informasi ini dan tidak sepenuhnya yakin. Ya, alasan aku yakin benda palsu itu untuk divisi Changmi adalah karena aku baru saja melihat divisi Zhangmi saat sedang menempanya. Topengnya memiliki 7 pola seperti mata. 8 menjawab. Xiao Yan merenung dengan dingin. Divisi Zhangmi ini tidak muncul begitu saja. Apa fungsi topeng-topeng itu? Dan apa istimewanya jubah hitam yang mereka kenakan? Xiao Yan bertanya. Karena divisi Changmi tampaknya datang dan pergi tanpa jejak, Hua Ken tampaknya hanya menghancurkan jubah hitam itu saat ia mengejarnya. Tidak ada apa-apa di baliknya. Jubah ini adalah jubah hantu, dan topengnya adalah wajah dunia ketujuh. Jubah hitam itu dapat mengendalikan topeng dengan jiwanya, yang memberinya kemampuan untuk menyembunyikan auranya. 8 menjawab pertanyaan Xiao Yan. 8, berapa banyak topeng dan jubah hitam yang kau tempa saat itu? Pertanyaan ini bukan datang dari Xiao Yan, melainkan dari Hua Ken. Total ada 9 jubah hitam, sekitar 10.000. Jawaban 8 membuat Xiao Yan terdiam, dan jawaban ini masuk akal. Mengapa? Ketika Hua Ken menyusul mereka, ia hanya menangkap hantu di balik jubah hitam itu, dan tidak ada yang lain. Jika demikian, menemukan Chang Miesi ini berarti melenyapkan 10.000 dari mereka. Mencari di antara 10.000 orang itu praktis mustahil. Hua Ken merasa tak berdaya. Ketika aku menerima tugas itu, aku tanpa nama dan tanpa pemilik, hanya menyampaikan pesan. Jadi aku tidak tahu mereka sebenarnya menempa untuk kuil Sangmian. Qi kemudian melangkah maju dan berkata, jika aku tidak bicara, aku akan dianggap sebagai kaki tangan kuil Sangmian. Meskipun semua orang menyimpan kecurigaan, tak seorang pun menyuarakannya, bahkan Hua Ken. Jiu, tahukah kau apakah Zhang Miesi itu satu, banyak, atau tak terhitung? Hua Ken menanyakan pertanyaan ini kepada Xiao Yan. Aku belum yakin,
dan informasi ini hanya kebetulan. Tapi aku bisa mencoba lagi dengan caraku sendiri. Jika aku tahu, aku akan memberitahu semua orang di pertemuan berikutnya. Xiao Yan tidak langsung menjawab bahwa ada 9 Zhang Miesi, termasuk dia, di pertemuan kuil Zhangmian. Tapi aku tidak bisa menjawab sekarang, atau aku akan terbongkar. Bahkan jika kita menjelaskannya nanti, aku khawatir tak seorang pun akan percaya. Lagi pula, membunuh seorang petugas pengendali wajah dan menggantikannya itu konyol. Aku curiga divisi Changmi bukanlah entitas gaib, mungkin makhluk kuat yang tersembunyi di dunia lain, mempermainkan kita untuk kesenangannya sendiri. 4. Juga Ye Beijing. Pada titik ini, kata-katanya belak-belakan tetapi benar, karena jelas bahwa divisi Changmi ini hanya mempermainkan mereka. Mungkinkah orang-orang seperti itu benar-benar mempermainkan mereka untuk bersenang-senang? 2. Dia tidak mempercayainya. Tentu saja, ini seperti ikan di kolam. Mereka tidak di sana untuk makan, mereka tidak di sana untuk mendapatkan apapun, mereka hanya ditawan untuk hiburan mereka sendiri. Ye Beijing berkata, dan Xiao Yan mengerutkan kening. Makna mendalam yang terkandung dalam kata-kata ini benar-benar membuat orang merenung. Untuk hiburan mereka sendiri, Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini untuk menyatakan persetujuannya dengan kata-kata Ye Beijing. Namun, dua tetap acuh tak acuh dan tidak menanggapi. Pertemuan ini tampaknya tanpa disadari mulai mengungkap identitas Chang Misi. Xiao Yan juga penasaran siapa 8 Chang Misi selain dirinya. Siapa yang bisa memiliki kekuatan seperti itu, yang mampu mengguncang 9 alam. Apakah ada entitas lain di balik kuil penghancur telapak tangan? Atau semua ini hanya instruksi raja, dan mereka hanya mengikuti perintah? Topik sutra telapak tangan tampaknya berhenti di sini, dan langkah selanjutnya adalah saling menanyakan permintaan. Xiao Yan ingin bertanya, tetapi sekarang ia telah tiba di dunia gunung dan laut. Mengenai ketiga orang yang menyerangnya, kelima, seorang ahli tingkat menengah, hanya perlu bertanya kepada tabib kekaisaran Suqian secara terpisah. Mungkin mereka bisa mengetahui identitas mereka. Ngomong-ngomong, kelima, aku juga sudah tiba di dunia gunung dan laut, kata Ye Beijing tiba-tiba, dan kelopak mata Xiao Yan sedikit berkedut. Ia mengira Ye Beijing telah pergi sendirian, mungkin menyerah, tetapi ternyata ia tetap mengikuti. Baiklah, kau bisa datang ke benua Long Yuan untuk menemuiku, kelima. Aku akan menerima siapapun yang datang, tetapi sepertinya mereka sudah saling kenal. Ya, Xiao Yan telah menemukannya. Bahkan, selain dirinya, tampaknya semua orang di pertemuan itu, meskipun tidak sepenuhnya saling kenal, pernah bertemu sebelumnya dan memiliki pemahaman umum tentang garis keturunan 5 dewa dan 9 pahlawan. Ia sudah bertanya, dia tidak akan pergi. Mohon maaf. 3 berkata perlahan, tidak masalah, terima kasih atas bantuanmu. 5 menjawab dengan sopan, semua orang di sini adalah makhluk kuat dari berbagai dunia, dan mereka semua sopan satu sama lain. Meskipun Hua Ken sedikit lebih mendominasi, dia juga menahan diri di sini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.